Syain Patinama tak lama lagi akan menyandang status warga negara Indonesia, WNI. Dia dijadwalkan menjalani sumpah sebagai WNI pada Selasa, 24 Januari 2023. Lantas, kapan Patinama bisa bermain untuk timnas Indonesia? Lewat akun Instagramnya, @Patinama, Syain Patinama telah terbang dari Bandara Schiphol Amsterdam, Belanda pada Minggu, 22 Januari 2023, malam waktu setempat. Dilihat dari Instagram Stories-nya, Syain Patinama menaiki pesawat Malaysia Airlines tujuan Jakarta via Kuala Lumpur, Malaysia. Mengacu dari situs trip.com, penerbangan bernomor MH5631 itu bakal mendarat di Kuala Lumpur pada Senin, 23 Januari 2023, sore waktu setempat sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Syain Patinama akan menyusul dua pemain keturunan lainnya, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nah, sebelum bisa membela timnas Indonesia, mereka harus lebih dulu pindah asosiasi federasi karena pernah membela negara lain di kelompok usia. Sandy Walsh tercatat pernah membela Belanda U17 dan U19. Sedangkan, Jordi Amat pernah membela Spanyol U17 hingga U21. Belum diketahui apakah Syain Patinama perlu pindah asosiasi di FIFA dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI mengingat ia belum pernah membela timnas Belanda sejak level usia. Bola.com telah mencoba menghubungi utusan PSSI yang mengurus naturalisasi pemain keturunan, Hamdan Hamedan namun belum mendapatkan tanggapan hingga Senin, 23 Januari 2023, siang. Syain Patinama kemungkinan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam periode FIFA Matchday terdekat pada 20 hingga 28 Maret 2023. Namun sampai saat ini belum ada yang akan menjalani timnas Indonesia pada periode tersebut. PSSI maupun pelatih Shin Tae-yong masih belum memberikan keterangan ihwal agenda pada FIFA Matchday. Sementara itu, menjelang FIFA Matchday, Shin Tae-yong punya agenda penting yakni memimpin Indonesia di Piala Asia U20 yang digelar di Uzbekistan pada 1-16 Maret 2023. Pemain keturunan Indonesia, Syain Patinama, mengaku tak sabar ingin segera berseragam merah putih. Tak hanya itu, bek Viking FK ini juga takjub dengan kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Patinama memberikan kesan pertamanya jogging di GBK. Ia tak sabar dan mengaku bersyukur bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia, adalah keinginan Patinama. Ini pertama kali saya berlari di sekitar Stadion GBK, Jakarta. Betapa besar stadion ini. Saya benar-benar tidak sabar untuk bermain di sini untuk timnas Indonesia. Semoga prosesnya lancar, tulis Patinama di Instagram, Jumat, 3 Juni 2022. Seperti yang diketahui, Patinama telah tiba di Indonesia sejak akhir Mei 2022 lalu. Dia akan menjalani serangkaian proses administrasi di Jakarta untuk pada akhirnya bisa mendapatkan paspor Indonesia. Pemain keturunan Semarang ini akan resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Ia dipastikan akan menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh mengenakan lambang Garuda di dada. Syain Patinama akan segera diambil sumpahnya sebagai WNI pada Selasa, 24 Januari 2023. Pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut akhirnya akan mengakhiri proses panjang naturalisasi dirinya yang sudah dilakukan sejak 2022 lalu. Tidak hanya mimpi bagi penggemar timnas Indonesia untuk mempunyai lini belakang yang solid, melainkan juga mimpi Shin Tae-yong untuk membangun benteng kokoh pertahanan timnas. Syain Patinama memang dipersiapkan untuk tampil membela timnas Indonesia di gelaran putaran final Piala Asia. Jika dilihat dari posisi bermainnya dari situs Transfermarkt, ia menempati bek kiri yang artinya sama dengan pemain ex-PSIS Semarang, Pratama Arhan. Tentu keduanya akan bersaing ketat untuk mendapatkan pos utama di skuad timnas Indonesia. Sementara ini posisi Pratama Arhan tak tergantikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun tentu dengan masuknya Syain posisi Arhan bisa saja digeser jika performanya menurun. Calon pemain naturalisasi, Syain Patinama akan segera disumpah sebagai WNI sebelum menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Dilansir dari akun Twitter PSSI,
Syain Patinama akan menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa, 24 Januari 2023, mendatang. Ketua Umum PSSI, Muhammad, mengungkapkan harapan kepada pemain keturunan Syain Patinama yang selangkah lagi menyandang status warga negara Indonesia. Syain Patinama yang nantinya hadir di skuad timnas Indonesia agar bisa mempersembahkan prestasi. Syain Patinama dijadwalkan menjalani sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, pada Selasa 24 Januari 2023. Semoga proses pengucapan sumpah nanti bisa berjalan lancar, ucap Muhammad Iriawan, Minggu 20 Januari 2023. Tentu saja saya dan masyarakat sepak bola Indonesia berharap bisa menyaksikan Syain berseragam merah putih dan berjuang bersama pemain lainnya untuk membawa Indonesia berprestasi di kancah internasional. Amin, sambung pria yang akrab disapa Iwan Bule. Sebelumnya, dua nama pemain keturunan telah lebih dulu resmi berpindah kewarganegaraan. Mereka adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Untuk Jordi Amat sudah memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sayang, timnas Indonesia gagal meraih gelar juara pada Piala AFF 2022. Perjalanan skuad Garuda di turnamen 2 tahun tersebut terhenti dalam babak semifinal. Timnas Indonesia dibekuk Vietnam dengan agregat 2-0. Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mengatur sebuah kompetisi bernama Piala Merdeka 2023 yang rencananya akan digelar pada September 2023 mendatang. Satu tim dari Asia Barat dan 2 tim Asia Tenggara diprediksi akan melengkapi turnamen yang berisi 4 negara tersebut. Terkait hal itu, Malaysia pun ungkap penyebab tak undang timnas Indonesia ke Piala Merdeka 2023. Ajang ini bakal diramaikan oleh tim-tim dari Asia Barat dan Asia Tenggara. Dilansir dari media Malaysia, Metro, negara Asia Barat yang kabarnya bakal diundang adalah Suriah dan Palestina, yang berada di peringkat ke-90 dan 93 ranking FIFA. Sedangkan 2 tim lain dari Asia Tenggara adalah mereka yang berada di atas timnas Malaysia. Pada saat ini, timnas Malaysia berada di peringkat ke-145 dunia. Sedangkan 2 tim yang ada di atas mereka adalah Vietnam, peringkat ke-96, dan Thailand, peringkat ke-111. Mungkin inilah alasan mengapa timnas Indonesia tidak diundang dalam kejuaraan itu. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong, per data resmi terakhir yang dirilis FIFA pada Desember 2022 lalu, ada di peringkat ke-151, alias 6 tingkat di bawah Malaysia. Peringkat itu pun gagal diperbaiki menyusul raihan minim di Piala AFF 2022 lalu. Meskipun tak termasuk dalam agenda FIFA, namun tampil baik di Piala AFF juga memengaruhi peringkat dunia bagi tim pesertanya.